Shalom pemirsa jemaat Tuhan yang diberkati. Kembali dalam kabar sukacita kita berjumpa kembali bersama saya Budi Muda. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa selain kita menikmati pujian dan juga kita akan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Okta Dapa Ate Sarjana Teologi dari GKI Sulawesi Selatan Jemaat Gorontalo. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak. Kabar baik Pak Okta hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membahas topik firman Tuhan tentang mustahil menjadi mungkin. Nah, seperti apa firman Tuhan yang akan disampaikan? Namun sebelumnya saya persilakan kembali kepada Pak Pendeta Okta untuk membuka perjumpaan kita dengan doa terlebih dahulu. Silakan Pak Pendeta. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur saat ini atas perkenanan Tuhan. Kembali kami mendengarkan firman Tuhan yang dapat meneguhkan iman percaya kami, khususnya di tengah-tengah tantangan akhir zaman yang semakin sulit. Kami memahami bahwa sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada mustahil di saat kami percaya kepada Engkau. Kami bersyukur menyerahkan waktu sharing firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta Okta, tentunya kita semua menunggu dan ingin mengerti seperti apa pengertian yang harus kita pahami soal mustahil menjadi mungkin, khususnya sesuai dengan firman Tuhan. Silakan Pak Pendeta Okta. Jadi firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-20. Tapi tentu tidak saya akan bacakan semuanya, tetapi beberapa ayat yang saya coba bacakan. Ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Elkana. Di ayat yang kedua firman Tuhan katakan, Elkana mempunyai 2 istri, Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Kepada Hana, Elkana suaminya memberikan yang terbaik, sebab Hana lah yang dikasihinya, dan Tuhan telah menutup kandungannya. Penina selalu menyakiti hati Hana karena tidak mempunyai anak. Kemudian ayat 7, demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya hingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat yang ke-10, dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-15, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Jadi dari kisah ini yang sangat menarik adalah bahwa Hana tidak mempunyai anak. Artinya mustahil untuk memiliki anak. Jadi dari firman Tuhan ini kita merenungkan bahwa ada 2 arah kehidupan yang kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, mustahil itu dari manusia. Artinya manusia tidak mungkin bisa mencapai sesuatu yang tidak mungkin gitu. Ya, manusia terbatas. Ya, manusia terbatas karena manusia diciptakan. Gitu. Jadi yang bisa mungkin terjadi itu ketika Tuhan, dari pihak Tuhan yang menciptakan, begitu ya. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa Hana yang sesungguhnya tidak mempunyai anak. Bahkan di sana dikatakan Tuhan menutup kandungan, gitu ya. Tuhan sendiri yang menutup kandungan. Jadi ada seizin Tuhan di sana, gitu. Sehingga dari sisi manusia kalau kita melihat tidak mungkin Hana mempunyai anak, apalagi di faktor usianya yang lanjut. Terlebih usia sudah lanjut. Iya, tapi justru dalam janji Tuhan, dalam kemahakuasaan Tuhan, justru yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Begitu. Itu saya kira itu, Pak. Dan kalau kita melihat tadi sempat disampaikan Mbak Pendeta Okta bahwa kemustahilan itu terjadi karena manusianya terbatas. Nah, ini yang menarik. Lalu bagaimana kita bisa connect dengan ketidakmustahilan itu yang berasal dari Allah itu sendiri, karena Allah lah sang pencipta. Nah, bagaimana kira-kira ada gambaran kepada pemirsa soal ini, Pak Pendeta Okta? Ya. Karena yang tidak mungkin itu kita nggak dapatkan, maka tentu ada sebuah hope namanya, atau ada sebuah harapan. Ya. Nah, harapan itu dituangkan yang namanya sebuah doa. Dan Hana di sini ketika dia disakiti, dia kecewa, ya, ada sebuah sikap yang diambil. Di ayat yang ke-9 dikatakan, maka berdirilah Hana, lalu kemudian dia berdoa di hadapan Allah. Artinya dia
berserah di hadapan Allah sebagai pencipta yang menciptakan kandungan, menciptakan manusia serta seluruh kehidupan. Sehingga dalam pengharapan sebuah doa itulah yang kemudian menjadi sebuah keyakinan Hana untuk mendapatkan seorang anak yang nantinya digenapi dalam diri Hana. Dan pada akhirnya Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Jadi langkah yang tepat yang harus dilakukan salah satunya adalah langsung berseru kepada Tuhan. Langsung berseru kepada Tuhan. Artinya ada sebuah sikap. Jadi tidak melihat masalah, tidak melihat problema yang dialami, tapi fokusnya kepada siapa pencipta. Gitu ya. Fokusnya kepada Allah yang menciptakan kita. Nah, kalau Allah menciptakan berarti segala sesuatu mungkin. Ya, segala sesuatu bisa terjadi kalau Dia sudah berkehendak. Karena ketidakmungkinan itu hanya ada pada Tuhan, begitu ya. Ya. Nah, kadang kita saat diperhadapkan dengan apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi, masalah, tantangan. Kalau kita lihat Hana adalah satu kemandulan begitu ya, ditutup untuk mendapatkan keturunan. Nah, kita berkaca juga, kita compare dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang, banyak juga masalah yang tidak mudah untuk dilewati. Nah, bagaimana caranya kita sebelum berdoa kan kita harus fokus kepada Tuhan. Bagaimana melihat ataupun caranya kita supaya tetap fokus dan juga tetap menghadapi masalah. Ada satu fase kehidupan manusia itu akan mengalami sebuah situasi yang memang mustahil kita bisa lewati. Bahkan mustahil. Ada sebuah keadaan tertentu yang memang sulit, gitu. Tapi disitulah kita belajar untuk memiliki kedewasaan pola pikir, kedewasaan hati, belajar tenang, ya, untuk menyikapi semua. Karena dengan diam tenang itu ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jadi prinsip yang paling pertama adalah kita harus tenang menyikapinya. Kemudian kita ambil waktu untuk berdoa. Kita ambil waktu untuk berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita tenang, ya, berdiam diri sejenak, maka disitulah kita bisa konsentrasi menaikkan doa kita, menaikkan pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti Hana. Ya. Seperti yang dilakukan Hana. Ya. Kalau kita lihat sini berseru sambil menangis terseduh-seduh. Artinya berdoa juga tidak asal-asalan berdoa. Nah, berdoa seperti apa kalau bisa dijelaskan Pak Pendeta Okta? Kalau di sini kan secara visual kelihatannya ya kita bisa gambarkan sambil terseduh-seduh, artinya sambil menangis-nangis. Apakah itu sudah menjadi satu tanda bahwa kita betul-betul ingin ditolong oleh Tuhan misalnya? Sebenarnya kondisi Hana pada saat itu sebenarnya penantian yang sudah cukup lama. Sama dengan kita kalau misalnya hari ini begitu ya ada kesulitan begitu ya. Dan kita perlu pingin, waktu. Sudah berdoa besok belum ada jawaban gitu ya. 1 bulan lagi belum ada jawaban. Saya kira waktu yang cukup lama itu bisa menjadi kita bisa menjadi putus asa. Kita bisa menjadi kecewa. Tapi di sini ada teladan iman yang kita perlu contohi begitu ya. Yang memiliki sikap. Sikapnya adalah tidak melihat ke belakang, tetapi dia melihat ke depan. Gitu. Karena orang sudah hopeless, kalau orang sudah hilang pengharapan, maka sesuatu yang baik ke depan pun tidak akan didapatkan, tidak akan diperoleh. Sudah tidak kelihatan lagi oleh dia begitu ya. Karena sudah hopeless, gitu. Beda dengan kita punya harapan, maka mujizat masih ada, pertolongan masih ada untuk melihat rencana Tuhan ke depan. Gitu. Berarti ada kaitan juga dengan rasa syukur. Apakah ada Pak Pendeta Okta dengan bagaimana kita harus selalu melihatnya yang positif-positif saja, begitu? Di dalam 1 Tesalonika 5 katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam situasi apapun Tuhan mengajarkan satu hal bahwa kita harus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak hanya berkat jasmani yang kita dapat atau materi begitu ya atau jawaban doa, tetapi kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih kuat, kita masih sehat. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa melihat dari sisi yang lain bahwa ada pertolongan Tuhan di sana. Ada mujizat Tuhan di sisi yang lain. Ya mungkin hari ini jawaban doa belum terkabulkan di satu sisi. Tapi dalam hidup kita secara personal, dalam keluarga misalnya. Gitu. Ada bagian-bagian yang lain yang sebenarnya kita harus syukuri begitu. Jadi tidak hanya mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi coba kita melihat di sisi yang lain dalam kehidupan kita. Supaya kembali supaya kita tidak melihat masalah, tapi kita fokus melihat ke depan akan janji Tuhan yang akan digenapi. Nah, ini yang kadang menjadi
tantangan baru buat orang yang sudah mengalami masalah. Perilaku hidup untuk membangun rasa syukur, perilaku hidup yang diperlukan untuk tetap fokus, apakah juga berkaitan dengan cara hidupnya beribadah atau apakah itu juga menjadi kaitan Pak Pendeta Okta? Apakah memang rutinitas ataupun kualitas seperti apa yang dibutuhkan agar umat Tuhan itu benar-benar bisa fokus dan terus berharap pada Tuhan? Iya, jadi memang di saat situasi masalah itu terjadi, tentu kekhawatiran itu pasti ada. Manusiawi. Manusiawi, kegelisahan pasti ada. Bahkan mungkin bertanya apakah Tuhan jawab doa, begitu ya. Apalagi kalau sudah lama berdoa. Sudah lama menanti begitu ya. Tetapi sekali lagi, mari kita belajar seperti Hana, begitu. Jadi di saat dia menantikan janji Tuhan, dia tidak berbuat dosa. Di saat dia menantikan janji Tuhan, dia tetap konsisten dengan Tuhan. Makanya dikatakan di sana, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya ya, ayat 10, 11 dan seterusnya, bahwa tiap tahun itu Hana pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke bait Allah. Ngapain di bait Allah? Dia mencari Tuhan. Tapi di sisi yang lain dia punya masalah di mana dia belum punya anak. Tapi luar biasanya Hana tetap konsisten dengan Tuhan sekalipun doanya belum terjawab. Artinya walaupun doa belum terjawab, walaupun kita belum mendapatkan pertolongan, kita tetap berelasi dengan Tuhan. Karena dengan berelasi dengan Tuhan, kita yang tadi yang manusia yang terbatas ini, kita akan mampu melewati badai itu, mampu akan melewati persoalan itu, gitu. Dan kita akan berpikir positif, kita akan melihat di hari esok akan lebih baik, begitu. Jadi di saat kita menantikan janji Tuhan itu, jangan sampai kita menyimpang, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan, jangan sampai kita lupakan Tuhan. Seperti Hana, ya, dia tetap konsisten. Kalau saya ingin bacakan juga ya Pak Pendeta Okta, 1 Samuel 1 ayat 15, kalau Pak Pendeta kita menyimak terus, di situ sempat Hana berkata, aku perempuan yang sangat bersusah hati, tapi dia tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Dia tidak memilih perilaku seperti itu, tapi dia hanya mencurahkan isi hatinya kepada. Ini luar biasa. Banyak kepada, kalau di compare dengan atau dikacakan dengan umat Tuhan sekarang, apalagi yang laki-laki misalnya ya, langsung ke minuman keras, langsung cari pengalihan hidup ke hal-hal yang mungkin dia ingin melupakan masalahnya dengan cara seperti itu. Nah, bagaimana menurut Pak Pendeta Okta untuk memberi pesan-pesan penting ini kepada orang-orang yang sangat rentan untuk memilih gaya hidup seperti itu, lari dari masalah lalu memilih untuk mabuk-mabukan misalnya, ataupun melakukan hal yang justru tidak menyelesaikan masalah, Pak Pendeta. Iya, Pemasmur mengatakan hanya dekat Allah saja rasa tenang hatiku. Daud adalah salah satu tokoh yang sebenarnya mengalami tekanan kehidupan yang luar biasa. Dia dikejar-kejar oleh musuh, begitu ya, dikejar-kejar oleh orang yang dekat dengannya, yaitu Saul. Begitu. Tapi sekalipun dia itu tertekan, dia dikejar oleh musuh, dia mau dibunuh, gitu ya. Tetapi Daud itu dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi di saat dia masalah, dia tetap tenang. Di saat situasi yang sulit, dia tetap tenang. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Gitu. Kalau zaman perjanjian lama, itu orang ketemu Tuhan itu melalui para imam. Begitu ya. Harus ada perantara. Iya, ada perantara. Tapi di saat Yesus datang ke dalam dunia untuk menuntaskan dosa waktu dia mati di kayu salib, maka tirai itu sudah sudah dibuka oleh Kristus. Sehingga siapapun juga yang datang kepada Tuhan itu tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Maka media sosial bukan tempat pelarian. Makanya sekarang banyak orang sakit hati, kecewa, putus cinta begitu ya. Langsung muat di status WhatsApp, muat di FB begitu ya. Gitu. Tidak lagi datang sama Tuhan. Jadi yang nomor satu media sosial daripada Tuhan. Mencurahkan isi hatinya bukan pada Tuhan tapi di media sosial gitu ya. Oke Pak Pendeta Okta, kita harus tahan dulu. Kita akan lanjut pemberitaan firman Tuhan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali dalam kabar sukacita setelah pesan-pesan berikut ini.
Kembali dalam kabar sukacita masih dengan topik pemberitaan firman Tuhan, mustahil menjadi mungkin yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Okta Dapa AT Sarjana Teologi dari GKI Sulawesi Selatan Jemaat Gorontalo. Kembali ke Pak Pendeta Okta, tadi sebelum jeda adalah bagaimana kita melihat cenderung umat Tuhan khususnya saat menghadapi masalah, saat dihadapkan dengan persoalan malah curhatnya ke media sosial, bukan seperti yang dilakukan Hana, dia malah fokus, tetap berharap dan datang berseru kepada Tuhan. Ini kenapa? Apakah memang lingkungan ataupun pengaruh dunia saat ini yang begitu kuat sehingga orang malah lebih mudah mencurahkan isi hatinya kepada orang lain ataupun melalui media sosial, Pak Pendeta Okta? Di Alkitab itu ada beberapa pribadi bahkan umat Tuhan yang memang klasifikasi dari segi iman. Ada yang memiliki iman seperti bayi rohani. Ada yang sudah dewasa tapi masih kekanak-kanakan begitu ya. Tapi ada orang yang memang betul-betul matang secara iman. Nah, ini ada sebuah proses di sana sebenarnya. Jadi ketika kita melihat umat Tuhan yang kadang-kala di saat ada masalah bukannya datang sama Tuhan, pergi minum mabuk, itu pertanda bahwa sebenarnya mereka belum memiliki iman yang dewasa, iman yang betul-betul kuat di dalam Kristus. Nah, untuk memperkuat iman itu Alkitab mencatat harus melatih diri beribadah, gitu ya. Latih diri bersekutu dengan Tuhan, tidak hanya di gereja, tapi melatih diri bersekutu itu setiap hari, ya. Setiap hari, pagi hari sebelum pergi kerja, ya duduk berdoa, baca firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dengarkan suara Tuhan begitu ya. Dan ketika kita melatih diri itu, saya umpamakan itu seperti olahragawan, ya. Atlet. Ya, atlet ya. Ya, seorang petinju begitu ya. Ya, kalau mau naik ring kan harus persiapan begitu ya, supaya walaupun mungkin kalah di atas ring itu tapi paling tidak sudah mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Sehingga ketika ada ujian, ada masalah, pasti akan dihadapi dengan sebuah keyakinan yang kuat begitu. Jadi melihat porsi imannya itu seperti apa begitu. Kalau dia masih balita ya wajar lah begitu ya. Berarti masih labil begitu. Tapi kalau sudah ada di fase iman yang sudah naik kelas imannya begitu ya, itu dia akan lebih kuat untuk menghadapi. Begitu. Kalau dalam pemahaman saya artinya klasifikasi bayi rohani, dewasa yang masih agak kekanak-kanakan dan juga sudah matang, apakah juga berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang firman Tuhan misalnya. Nah, bagaimana caranya kita untuk betul-betul tetap memiliki pemahaman dengan apa ya? Kalau kita bisa dibilang materi ataupun perpustakaan tentang firman Tuhan itu dalam hidup kita itu cukup untuk menjadi orang yang matang rohani. Seperti apa itu Pak? Iya. Jadi Alkitab ini adalah firman Allah sendiri. Artinya Allah sendiri yang berbicara melalui firman-Nya. Dan firman Tuhan ini adalah barometer atau pengukur kehidupan setiap firman orang. Tuhan adalah barometer, pengukur setiap kehidupan. Atau fondasi ya iman seseorang. Jadi iman seseorang itu terlihat kuat atau tidak, itu sejauh mana dia fondasinya. Istilah rumah kalau rubuh itu kan pengaruh sekali dari fondasinya. Kan, gitu ya. Demikian juga ya, orang itu kelihatan dia di saat ada masalah, ada tekanan itu dia goyang atau jatuh atau lari ke tempat yang lain. Itu dipengaruhi sekali oleh fondasi iman dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Jadi tidak renungkan firman Tuhan di hari Minggu saja, dengar khotbah di hari Minggu sekali gitu ya. Gitu. Siang dan malam artinya setiap hari, setiap saat ya. Biar di mobil saja kita bisa putar dengar firman Tuhan. Sekarang kan zaman canggih, zaman teknologi ya. Media semakin canggih sekarang. Ya, kita bisa dengar firman Tuhan, tinggal audio bisa, ya, putar di layar televisi, di layar handphone pun bisa, gitu ya. Jadi di mana saja kita bisa dengar firman Tuhan, tidak hanya di gereja, gitu. Nah, dengan demikian, ketika kita terus melatih diri kita setiap hari, saya percaya badai seperti apapun pasti berlalu. Ya. Dan dalam waktu Tuhan, ya, ketika Dia menetapkan untuk memberikan jawaban,
itu kita akan membuat kita bersukacita dan bersyukur. Luar biasa Pak Pendeta. Jadi termasuk tadi yang terakhir adalah waktu Tuhan begitu ya. Jadi kita tidak boleh pakai waktu kita untuk mengukur bagaimana jawaban Tuhan harus kita alami. Nah, bagaimana caranya kita harus tetap konsisten untuk bahwa meyakini waktu Tuhan yang terbaik bukan waktu kita Pak Pendeta Okta. Yang pertama kita harus sabar. Abraham menanti janji Tuhan itu lama. Lama sekali. Jadi contoh ini ya. Iya, itu baru salah satu contoh. Lama sekali menanti janji Tuhan. Bahkan Sarah dikatakan itu sudah usia lanjut. Ya. Tapi di saat Tuhan melihat kesetiaan Abraham dan melalui Abrahamlah janji itu lahirlah Ishak. Gitu ya, anak perjanjian. Ya, yang nanti ujungnya kalau kita melihat keturunan itu lahirlah Yesus Kristus. Gitu ya, yang adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Jadi Abraham begitu sabar menanti janji Tuhan. Memang kalau kita melihat di Alkitab bahwa Abraham itu dalam pengharapannya kepada Tuhan, dia tetap aktivitasnya hari-hari seperti biasa dia lakukan. Tidak berubah sama sekali. Tidak berubah. Dia tetap setia, ya, setia dalam iman, setia dalam pelayanannya, ya, sebagai pemimpin. Dia tetap lakukan itu, gitu. Sambil menunggu janji Tuhan. Nah, memang kita nggak bisa ngatur Tuhan. Kalau kita ngatur Tuhan berarti kita Tuhan dong, gitu ya. Kualat nanti. Iya, celaka gitu ya. Ya. Jadi bagian kita adalah kita kerjakan, gitu. Mengerjakan bagian. Iya, kita harus kerjakan itu, gitu. Biarkanlah Tuhan yang memproses kita sedemikian rupa. Di saat Tuhan melihat kita sudah siap, maka Tuhan pasti berikan itu. Jadi masih bisa connect juga dengan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan. Gitu. Jadi ketika Tuhan berikan janji sebenarnya bonus itu yang Tuhan kasih. Ya. Bonus aja. Ya, bonus yang Tuhan kasih. Misalnya kita mengharapkan tahun depan misalnya penghasilan kita bertambah. Ya, itu bonus yang Tuhan kasih. Di saat kita komitmen setia di dalam Dia. Kita bergumul mengenai misalnya masa depan ya supaya berhasil sukses begitu ya. Itu bonus yang Tuhan kasih. Di saat kita betul-betul serius dengan Tuhan. Ya, kalau juga kita lihat sekarang banyak orang khususnya umat Tuhan saat diperhadapkan masalah, tantangan, ujian yang dicari itu berharap pada orang yang mungkin lebih kuat secara finansial, punya jabatan karena mungkin dia bisa cari buat jalan keluar kepada masalahnya, atau bahkan karena merasa dia pintar, dia kaya, dia punya segalanya, ya saya bisa berpikir sendiri, saya bisa bertindak sendiri, lupa bahwa ternyata kita ini hanya manusia yang diciptakan seperti yang Pak Pendeta. Nah, bagaimana melihat pilihan-pilihan hidup seperti ini? Apakah ada yang bisa disampaikan oleh Pak Pendeta Okta agar kita jangan mengambil tindakan sendiri misalnya? Ya. Di dalam Yeremia pasal 17 itu di sana dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang mengandalkan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya jelas ya. Barometernya itu atau fondasi kita ya kembali ke Alkitab, back to Bible. Gitu. Apa yang firman Tuhan katakan. Jadi ketika kita mengandalkan orang-orang kaya di saat terjadi masalah ekonomi begitu misalnya ya. Mungkin tidak akan menolong lagi. Gempa bumi misalnya, bencana alam. Bencana alam misalnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu ya. Ya mungkin merugikan kita begitu ya. Dan bisa terjadi hal yang bisa bisa membuat kita putus asa begitu. Nah, di situasi seperti itu kita nggak akan berharap kepada manusia. Kita akan berharap kepada orang kaya atau orang-orang yang kita anggap penting begitu ya. Gitu. Tapi justru disitulah kita betul-betul kita berharap hanya kepada Tuhan. Sehingga sekali lagi kalau memang ada orang seperti itu, saya berharap harus kembali ke rule-nya atau harus kembali ke firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan anjurkan bagi kita. Begitu. Ya, artinya setiap pilihan tergantung kita ya, Bu. Ya. Karena tidak kurang contoh di Alkitab seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi, Abraham, lalu ada Hana, lalu mungkin kita juga bisa, kalau kita bicara Ayub juga begitu ya Pak Pendeta. Itu kan orang yang lagi hidupnya lagi lagi nyaman ya, lagi enak-enaknya begitu, tapi tiba-tiba
apakah itu jadi bagian rencana Tuhan atau seperti apa? Karena orang yang lagi nyaman, lagi enak-enaknya tiba-tiba diizinkan. Apakah juga menjadi bagian dari orang ingin harus mendapatkan mujizat, ya harus lewati dulu seperti itu atau seperti apa Pak Pendeta? Iya. Karena ini orang lagi, wah lagi makmur-makmurnya begitu. Kalau kita lihat Ayub, itu bagaimana lihat contoh kisah hidup Ayub ini Pak? Ya, memang kisah Ayub ini menarik sekali karena di zamannya Ayub itu dia orang yang saleh, dia orang yang benar, dan harta kekayaannya berlimpah, punya anak, dan Punya anak yang boleh cantik, dikatakan yang dia ganteng, jaya sekali pada zaman itu. Tetapi sekali lagi Ayub pernah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Artinya yang berdaulat, yang berkuasa dalam hidup kita bukan diri kita, tetapi Tuhan yang memberikan, Tuhan yang berkuasa. Dia bisa memberi ya sesuai kehendaknya, tapi dia juga berhak untuk mengambilnya, gitu ya. Bahkan dalam seizin Tuhan, ketika Ayub mengalami itu, mengalami penderitaan yang begitu panjang, istrinya bahkan mencela dia. Tetapi pada akhirnya apa yang kita lihat? Di mana Ayub tetap konsisten imannya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Ayub itu ya diberkati Tuhan berkali lipat dari apa yang dia punya sebelumnya, itu jauh lebih banyak. Begitu ya. Kenapa? Karena Tuhan melihat kesetiaan Ayub. Banyak orang sekarang waktu susah minta berdoa pada Tuhan. Setelah Tuhan so kasih, so lupa Tuhan. Gitu ya. Gitu. Waktu sukses berhasil, so lupa Tuhan. Ayub tidak. Waktu masa jayanya dia tetap ingat Tuhan. Di setiap kondisi. Gitu. Dia tetap konsisten dengan Tuhan. Gitu. Sehingga Tuhan semakin mempercayakan banyak hal kepada dia. Itu yang membuat Ayub menjadi salah satu teladan iman di dalam Alkitab begitu ya, bagi setiap orang percaya. Baik. Pak Pendeta Okta, perjalanan dari yang mustahil menjadi mungkin adalah satu tempat atau dua tempat yang berbeda, satu proses yang harus dijalani. Nah, kalau saya melihat, mungkin juga pemirsa di rumah bisa merenungkan, berpindahnya situasi dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, artinya ada proses mujizat di sana. Nah, banyak orang yang berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Seperti misalnya Ayub yang ternyata waktu yang tepat itu bukan hanya waktu yang tepat, waktu Tuhan yang tepat itu bukan hanya hasilnya, tapi ternyata prosesnya. Nah, bagaimana cara memberikan pemahaman bahwa waktu Tuhan itu bukan hanya bicara soal, mungkin bicara soal hasil Pak Pendeta Okta. Iya. Kalau di dunia sekuler saja, kalau kita perhatikan hidup itu adalah proses. Itu dipahami oleh orang sekuler pun begitu. Orang sekuler, orang dunia pun paham ya akan hal itu. Kita manusia normal akan pahami hal itu bahwa hidup itu adalah proses. Apalagi sekarang kan ada mie instan. Walaupun itu mie instan tetap diproses dulu. Diproses dulu baru dimakan begitu ya. Iya. Artinya manusiawi ketika kita adalah manusia yang memang harus melewati proses itu, proses belajar begitu ya. Dan di dalam proses belajar itu yang Tuhan mau adalah jangan sampai di proses itu kita melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Gitu. Sehingga yang seharusnya kita sudah terima hari ini tapi Tuhan pending. Sudah di depan mata. Sudah di depan mata Tuhan pending. Ngoni no. Begitu ya. Kurang setia begitu ya. Oh pending dulu begitu ya. Finishnya sudah dekat padahal. Gitu. Jadi tetap aja konsisten gitu ya. Tetap ikuti proses Tuhan, jalani hidup seperti biasa, bekerja seperti biasa begitu ya. Hanya memang khususnya untuk hubungan dengan Tuhan itu tetap dijaga. Gitu. Baik. Seperti Abraham tadi, Ayub begitu ya, Daud gitu ya. Tetap konsisten, Hana begitu ya. Tetap konsisten. Baik, begitu banyak contoh di Alkitab dan kita akan lanjutkan lagi Pak Pendeta soal bagaimana yang mustahil menjadi mungkin bagi Tuhan. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami dalam Kabar Sukacita.
Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau berarah dan perisai di hidupku. Kau berarah dan perisai di hidupku. Kau berarah dan perisai di Kembali dalam kabar sukacita, masih bersama Pak Pendeta Okta, Dapa AT Sarjana Teologi, Gembala GKI Sulawesi Selatan, Jemaat Gorontalo, dalam topik pemberitaan firman Tuhan. Kita di segmen terakhir ini soal tetap mustahil menjadi mungkin, karena bagaimana kalau kita bisa terus berkoneksi, terkonek dengan Tuhan, artinya ya kemustahilan yang menjadi mungkin melalui mujizat Tuhan akan kita alami ya, begitu Pak. Nah, kita juga berbicara tentang mungkin masa depan, mungkin tantangan ke depan yang akan kita lihat Pak Pendeta Okta. Lalu orang berpikir, apakah saya tidak boleh berencana? Apakah saya tidak boleh membuat planning begitu dalam hidup saya, misalnya meskipun nantinya gagal ataupun Tuhan izinkan harus ya ditahan dulu kesuksesannya. Bagaimana kita terus tenggelam dan ikut alurnya Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan, agar betul-betul bahwa jangan menganggap ini satu masalah yang harus membuat kita putus asa, tapi ya tadi seperti Pak Pendeta Okta katakan bahwa waktu Tuhan yang paling tepat. Ya. Pak Pendeta Okta. Memang Tuhan tidak mengajarkan kita memiliki iman yang bodoh. Artinya ya pokoknya percaya saja. Tapi dalam hidup ini, hidup itu seperti mata uang, begitu ya. Yang kita jalani melalui sebuah proses, begitu ya, dimana tidak hanya beriman kepada Kristus, tetapi selama nafas Tuhan beri, kekuatan Tuhan beri, kesehatan Tuhan beri, maka hal-hal yang Tuhan beri itu kita pakai untuk membuat rencana, begitu ya. Bahkan Tuhan katakan serahkanlah semua rencanamu, maka Tuhan akan bekerja. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu, maka Tuhan akan menolong. Artinya yang pertama di sini adalah kita harus melibatkan Tuhan dalam rencana itu. Gitu. Jadi tidak berarti bahwa tidak boleh bikin planning gitu ya untuk ke depan. Kita justru harus buat. Karena sudah takut melangkah, jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya nanti keliru melangkah. Itu malah tidak tepat juga begitu ya Pak Pendeta. Ya. Jadi rencana itu kan tidak semuanya itu akan terlaksana. Kita memohon pimpinan Tuhan. Kita mohon kehendak Tuhan jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan mau, kalau itu terjadi, bukan kehendakku. Tuhan cuma mempercayakan untuk merencanakan, untuk mendesain sedemikian rupa. Tetapi lebih dari itu yang kita upayakan, ada bagian Tuhan yang kita nggak bisa. Itulah mujizat. Itulah mujizat. Itulah mujizat. Itu yang namanya mujizat. Nah, berkaitan dengan misalnya, mimpi begitu itu, punya mimpi besar. Dan kadang dia bilang sebenarnya mustahil, tetapi saya punya mimpi itu relevan juga enggak Pak dengan firman Tuhan? Punya mimpi besar yang kadang-kadang, saya di posisi ini pengen yang luar biasa, tapi karena firman Tuhan juga punya janji yang luar biasa kepada umatnya, apakah relevan ini dengan yang mustahil ini bisa jadi mungkin sebenarnya? Kalau mimpi itu lebih mengarah kepada visi. Visi itu adalah sebuah harapan yang kita gapai. Ya. Nah, harapan yang kita mau gapai 1 tahun, 2 tahun ke depan, maka supaya terrealisasi itu tidak hanya doa, tetapi dalamnya ada visi, ada misi. Misi itu langkah-langkah untuk kita menggapai. Misalnya, saya ingin menjadi pemain sepak bola terkenal seperti Ronaldo misalnya, atau Messi lah begitu ya, yang lagi populer begitu ya. Mereka tidak hanya berdoa saja, ada latihan fisik setiap hari. Mereka bergabung di klub-klub begitu ya. Mereka ikuti pelatihan gitu untuk mau menjadi pemain bintang. Gitu. Artinya ada langkah-langkah
Jadi tidak hanya visi ke depan yang kita miliki, tetapi kita juga harus ada cara-cara, ada langkah-langkah, ada usaha-usaha yang kita harus bisa capai untuk kita bisa menikmati hasilnya begitu. Tidak hanya berdoa tapi juga berupaya. Kan begitu Alkitab bilang berdoa dan bekerja tuh. Jadi ora et labora. Jelas itu betul firman Tuhan. Jadi doa dulu baru bekerja gitu. Oh begitu ya. Jangan dibalik, kerja dulu berdoa, salah. Tidak bisa ditinggalkan salah satunya begitu. Bersamaan berjalan. Nah, bahkan juga begini, diperhadapkan misalnya saya pribadi ataupun banyak pemirsa di rumah yang saat melakukan planning, saat berencana, Tuhan saya ini kan mau jalurnya ke kiri atau ke sesuatu titik begitu. Tapi kok prosesnya kadang-kadang ke kanan, bahkan berlawanan dengan hasil yang ingin kita capai misalnya begitu. Ini seperti apa bisa kita ketahui tentang firman Tuhan untuk tetap bahwa ya ikut saja proses Tuhan, Pak Pendeta. Baru-baru ini saya ketemu seseorang, dia seorang sarjana pendidikan, tapi berputar arah jadinya pengusaha. Ini kan harusnya mendidik ya, melahirkan generasi lewat belajar, mengajar, tapi ini jadi akhirnya pengusaha. Iya, jadinya pengusaha. Setelah sharing begitu, kenapa pilih jadi pengusaha? Dia bilang kalau saya jadi guru, sekarang kan jadi guru kan sulit begitu ya. Jadi tidak ada yang salah ketika saya berdoa dan saya memulai sesuatu usaha baru. Dan ternyata Tuhan turut bekerja di sana. Artinya dia berpikir bahwa itulah jalan saya begitu ya. Secara manusia ya. Waktu awal begitu ya menempuh pendidikan 4 tahun begitu ya. Berpikir bahwa itulah jalannya begitu. Harapannya jadi guru ya ujung-ujungnya. Tapi di sisi yang lain Tuhan bilang itu bukan rancanganku, Tuhan bilang. Ada yang lebih baik Tuhan bilang. Sehingga Tuhan persiapkan sama dengan Yusuf begitu ya. Dia berpikir ketika masuk penjara di Mesir begitu ya. Oh, baginya mungkin itu sebuah musibah, tapi ketika Tuhan memproses dia, akhirnya sampai di Mesir jadi penguasa, jadi pemimpin di Mesir gitu. Jadi kadang-kadang jalan Tuhan kita nggak tahu. Hanya memang kita butuh ketaatan, kita butuh kesabaran, kita butuh doa, kita butuh usaha untuk betul-betul melihat ya di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan siapkan begitu. Oh, jadi solusi mujizat itu kadang harus dibungkus dengan persoalan dulu begitu. Iya. Harus dibungkus dengan masalah. Nah, ini yang sering sudut pandang, cara pandang yang mungkin dimiliki banyak orang. Aduh, kalau udah masalah sudahlah, kalau begitu selesai hidup saya, tidak ada harapan lagi. Nah, ini yang jadi masalah Pak Pendeta Okta. Memang apalagi di zaman sekarang ya, orang maunya serba instan. Ya. Serba maunya nggak mau bekerja, apalagi generasi muda begitu ya. Sekarang banyak generasi muda yang tidak mau sekolah, ingin cepat jadi, ingin cepat jadi. Apalagi sekarang kan dunia digital kan, kayak seperti TikTok lah begitu ya. Pengen orang sekali-sekali, padahal tidak melewati proses yang begitu lama begitu. Nah itu sebenarnya membentuk karakter seseorang itu lama kelamaan bisa menjadi orang yang malas bekerja. Sementara Alkitab bilang siapa yang tidak bekerja tidak boleh makan. Gitu ya. Artinya siapa yang tidak berjuang tidak akan berhasil. Ya. Jadi hidup ini ya kita harus jari secara normal. Kita diberikan kesempatan untuk bekerja, berusaha, kita harus jalani proses itu. Tapi jangan sampai kita lupakan siapa pencipta kita. Jangan sampai kita lupakan Tuhan yang memberikan segalanya dalam hidup kita. Begitu. Sehingga di ending kehidupan kita akan berkata, terima kasih Tuhan untuk karyamu. Kita menjadi testimoninya Tuhan di dunia ini melalui hidup kita. Ini yang menarik, artinya nanti tidak hanya kita yang merasakan mujizat itu, begitu ya Pak Pendeta? Apalagi dampak yang akhirnya betul-betul bahwa ini bisa menjadi berkat buat dirinya dan juga buat orang lain melalui proses-proses tadi. Kita melihat kisah Hana ya. Di akhir kehidupan Hana itu kalau kita perhatikan sebelum janji itu digenapi, Hana itu berdoa terus-menerus. Kemudian yang kedua ada sebuah komitmen di sana. Artinya Hana itu bernasar kepada Tuhan, apabila engkau memberikan anak kepadaku, maka anak yang kau berikan itu akan kuberikan menjadi menjadi nabi ya bagi bangsa-bangsa ya, untuk menjadi hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Apa bisa dikatakan Hana sedang menguji Tuhan? Karena bernasar tadi.
Sebenarnya menguji Tuhan tidak. Menguji Tuhan Tapi, tidak. lebih kepada kerinduan untuk apa yang menjadi kerinduan dia selama ini untuk meneruskan karyanya di dunia ini, gitu ya, melalui kehidupan Hana. Sehingga dalam doanya kita bisa jelas ya. Jadi tidak memuaskan untuk keinginannya begitu ya. Tetapi lebih kepada kerinduan dia, bagaimana nanti ketika engkau berikan, aku kembalikan kepada engkau. Engkau yang memberi, Sikap ya, ini. maka aku akan kembalikan juga kepadamu, begitu ya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa apa yang Tuhan beri seharusnya terima kasih Tuhan, saya kembalikan kepadamu. Di saat engkau mengambil, saya akan berikan kepadamu. Begitu. Jadi belajar dari kehidupan Hana, sehingga dalam situasi keadaan apapun kita akan tetap setia sampai pada akhirnya. Ini yang menarik juga seperti kisah Abraham ya. Iya. Bahwa kalau dilihat, aduh selesai, anak saya yang saya tunggu sekian lama diminta lagi oleh Tuhan. Tapi ketaatan dibangun dengan luar biasa ini happy ending begitu ya Pak Pendeta. Nah kalau seperti halaman buku, apakah kita tidak perlu lagi ragu begitu dengan janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu indah. Iya. Tapi yang kita lihat seperti Pak Pendeta bilang dibungkus dengan aduh tantangan, persoalan. Nah, akhir episodenya penjelasannya seperti apa Pak Pendeta Okta kepada pemirsa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Artinya ketika Tuhan berkata aku memberi, ya dia pasti memberi. Ketika dia berkata aku mengambil, dia akan mengambil. Karena segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Begitu ya. Termasuk nafas hidup kita. Ketika dia berjanji aku akan datang menebus manusia dari dosa. Dia datang ke dalam dunia. Begitu ya. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dia menebus dosa manusia, dia mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa. Lalu kemudian dia bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Janji itu digenapi sempurna di dalam Yesus Kristus. Hanya sekarang masih ada satu janji yang belum digenapi. Apa itu, yaitu Pak Pendeta? kedatangan Kristus di kali yang kedua. Dia akan datang sebagai raja, dia akan datang sebagai imam, dia akan datang sebagai penguasa dunia dan akhirat. Dan itu digenapi di dalam dia. Gitu. Hanya itu yang belum digenapi. Kalau semua janji yang lain dia sudah genapi. Dia datang untuk menebus dosa, itu sudah datang 2000 lebih tahun yang lalu. Ya. Dia sudah datang ke dalam dunia. Dia menjadi penolong, dia menjadi juru selamat, dia akan menyertai. Itu janjinya sudah ada. Tetapi masih ada satu yang janji yang belum digenapi, yaitu kedatangannya di kali yang kedua. Bahwa nantinya ya ketika setiap orang mendengar namanya, maka dia akan datang dalam awan-awan penuh kemuliaan. Dia akan menjemput orang-orang percaya kepada dia. Jadi kalau janji-janji masalah berkat jasmani, berkat keuangan lah, masa depan, itu janji-janji yang hanya sementara. Kebutuhan-kebutuhan yang hanya sementara begitu ya. Yang nantinya juga kita akan selesaikan di dunia ini. Tidak dibawa ke happy endingnya setelah kita tinggalkan dunia ini. Ada kehidupan yang tanpa batas, di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Nah, ini yang harus diperhatikan dan harus tetap diyakini bahwa goals yang kita cari, targetnya ya bukan hal-hal yang ada di dunia ini ya, begitu Pak Pendeta ya. Betul. Karena yang di dunia ini fana semuanya. Apapun yang kita punya di dunia ini fana semuanya, termasuk ini tubuh yang kita punya. Ya, betul. Ukuran rumah kita terakhir cuma 1x2. Walaupun kita punya rumah mewah, mobil mewah, punya harta banyak, begitu ya. Ganteng, cakep, semua, popularitas banyak dan sebagainya. Tapi ending kehidupan kita cuma 1x2. Emas yang di tangan pun tidak dibawa, ya kan? Gitu. Tapi endingnya adalah itu yang berbahagia sekali. Jadi ada satu kalimat begini. Hidup dengan Kristus itu adalah harapan tiada akhir. Hidup dengan Kristus. Tapi hidup tanpa Kristus adalah akhir tanpa harapan. Gitu. Jadi ketika kita betul-betul percaya kepada Dia, waduh itu berbahagia. Jadi, Baik Pak Pendeta Okta, kita kembali menggaris bawahi apa saja poin penting yang harus disampaikan kepada pemirsa di segmen terakhir ini agar benar-benar menjadi rema yang bisa dipahami dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari. Silakan Pak Pendeta Okta. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Hana. Dia seorang ibu yang sangat baik dan rendah hati mendampingi suaminya
Tetapi ada satu pergumulannya, dia tidak mempunyai anak. Tapi walaupun dia tidak mempunyai anak, janji Tuhan belum digenapi, Hana tetap konsisten dengan Tuhan dalam doa. Dia terus menerus berdoa. Artinya dalam doanya itu dia dia menyampaikan isi hatinya, dia menyampaikan harapannya, dia menyampaikan kerinduannya kepada Allah. Jadi sikap Hana yang pertama adalah dia tidak fokus kepada masalah, tapi dia fokus kepada Tuhan di dalam penyerahan dirinya, di dalam doa kepada Tuhan. Yang kedua adalah Hana memiliki komitmen atau janji di hadapan Tuhan. Apabila janji itu digenapi, maka Hana akan mengembalikan kepada Tuhan. Waktu Samuel diberikan, ya, maka Samuel pun itu dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu. Dan yang terakhir adalah Hana memiliki sikap hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika dia bersyukur kepada Tuhan, maka kehidupannya itu menjadi saksi bagi banyak orang, termasuk kita hari ini. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Okta. Sekali lagi kita akan berdoa dan biar firman Tuhan ini bisa terus diingat, menjadi rema dan akan dilakukan. Kita semua termasuk juga pemirsa yang menyaksikan. Silakan kita berdoa dulu. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur saat ini ada satu tokoh di dalam Alkitab yang Engkau izinkan melewati sebuah proses yang begitu sulit, yaitu seorang ibu yang bernama Hana. Dalam proses yang Tuhan izinkan, Hana begitu setia di dalam Engkau Tuhan. Dia tidak fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Dia terus berdoa, berharap, bersandar kepada Tuhan. Dia konsisten dengan Tuhan. Dan dia menjadi salah satu teladan iman yang menginspirasi bagi setiap kami, bagi orang percaya yang hidup di akhir zaman, hari-hari yang semakin sulit. Biarkanlah kami tidak fokus kepada masalah, persoalan-persoalan yang terjadi, tapi kami mau fokus kepada Tuhan yang adalah sumber berkat kami. Kami mau fokus kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengerjakan karya keselamatan ke dalam dunia ini, yang telah datang ke dalam dunia ini, lahir di kandang domba, bahkan menderita, mati di kayu salib, akan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Olehnya Tuhan, ketika Kristus yang telah berjanji, yang memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kami, biarkanlah dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini, di tahun-tahun ke depan, bahkan selama masa hidup, kami tetap setia di dalam Engkau. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang dalam masalah pergumulan. Kami percaya Tuhan memberi kekuatan buat mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kaya yang miskin diperkaya di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Allah turut bekerja di dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Okta Dapa Ate Sarjana Teologi dari GKI Sulawesi Selatan Jemaat Gorontalo, dan kita sudah diberkati melalui pujian dan pemberitaan firman Tuhan kali ini, dan semoga ini menjadi berkat juga bagi Anda yang menyaksikan. Saya Budi Bunda pamit. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.